Kalau ngomongin smartwatch, kalian pasti udah nggak asing nih sama brand Amazfit. Nah, kali ini Amazfit ngeluarin smartwatch terbarunya yang diberi nama Amazfit Balance. Punya display 1,5 inch AMOLED touchscreen dan punya dual band GPS. Serta banyak fitur dan kelebihan lainnya yang akan kita bahas di video kali ini. Anyway, aku udah make smartwatch ini sekitar semingguan ini dan apa yang bisa aku simpulkan yaitu smartwatch Amazfit Balance ini merupakan best value for money banget untuk sebuah smartwatch. Dan kita langsung bahas aja satu persatu, tapi setelah yang satu ini. Pertama kita ngomongin desainnya terlebih dahulu. Amazfit Balance merupakan branding baru dari seri GTR dan juga GTS. Jadi sekarang kedepannya namanya Amazfit Balance. Smartwatch ini bentuknya rounded dengan diameter 46 mm dan terdapat dua opsi warna, yaitu Midnight dan juga Sunset Grey. Material yang dipakai adalah aluminium alloy dengan opsi strap. Kalau kalian beli yang Sunset Grey, maka kalian akan dapat strap nilon. Kalau yang Midnight seperti yang aku pakai saat ini nih, ini kalian bakalan dapat strap silikon. Model strapnya sendiri sudah quick release ya, jadi kalau mau ganti strap ini sangat mudah sekali. Terdapat juga dua tombol di bagian samping kanan ini. Yang pertama disertai dengan rotating crown, mirip seperti Apple Watch secara fungsinya, dan juga ada satu tombol lagi di kanan bawah. Ketebalan dari smartwatch ini adalah di 12,7 mm. Menurut aku pas ya, nggak terlalu bongsor. Dan ini ringan banget, beratnya ini hanya 52 gram aja. Amazfit Balance menggunakan sensor health terbaru yaitu BioTracker 5.0 PPG yang punya akurasi yang sangat baik selama aku tes pengujian beberapa hari terakhir. Yang menarik lagi adalah untuk GPS-nya sudah dual band positioning dengan 6 satelit positioning system. Aku tes juga untuk workout dan aku compare juga dengan device lain seperti Cyclocom dan untuk hasilnya ini sangat akurat sekali. Sensor yang disematkan di smartwatch ini juga lengkap, ada sensor akselerasi, gyro, air pressure, impedance, temperatur, dan masih banyak lagi. Oh ya, smartwatch ini punya port mikrofon dan juga lubang speaker di bagian bawah. Jadi memang Amazfit Balance ini bisa digunakan untuk menerima panggilan telepon dan juga bisa berdering apabila terdapat notifikasi atau sedang mendengarkan musik secara langsung melalui smartwatch ini. Untuk konektivitasnya, smartwatch ini menggunakan Bluetooth 5.0 dan sudah support Wi-Fi 2.4 GHz. Aplikasi yang digunakan di iOS maupun di Android namanya Zepp App. Terlebih memang Amazfit Balance ini menggunakan Zepp OS 3.0 untuk operating systemnya. Selain itu kita juga bisa mengkoneksikan Amazfit Balance ke device lain, bisa ke aksesoris workout atau seperti aksesoris headset misalnya. Jadi kita bisa dengerin musik yang sudah kita upload filenya ke smartwatch ini melalui aplikasi Zepp App dan bisa mendengarkan musik tanpa harus connect ke smartphone. Jadi ini bener-bener canggih banget ya. Smartwatch ini juga tentu sudah water resistant dengan grade 5 ATM. Jadi buat aktivitas apapun ini bakalan aman-aman aja guys. Bahkan aktivitas ekstrim pun ini juga masih aman-aman aja. Beralih ke bagian layar, Amazfit Balance menggunakan material AMOLED dengan ukuran display di 1,5 inch. Ini paling gede di antara smartwatch Amazfit lainnya. Support touchscreen dan juga dilindungi dengan tempered glass dan coating di layarnya. Resolusi layarnya di 480x480 pixel dengan kerapatan pixel di 323 ppi. Jujur aku sangat impresif dengan layarnya, ini sangat terang dan detail. Apalagi kalau dipakai di luar, brightness-nya yang mencapai maksimal di 1500 nits untuk peak-nya dan masih terang dan sangat terlihat jelas kalau bisa kita lagi navigasi atau ngelihat jam ya di smartwatch ini. Respons layarnya juga smooth, gak keset ketika kita lagi navigasi di smartwatch-nya. Daya tahan smartwatch ini juga terbilang oke karena mampu bertahan kurang lebih 14 hari dalam penggunaan normal. Tapi waktu aku pakai dengan always on display on, Amazfit Balance ini mampu bertahan di kisaran 6-7 harian. Ya masih oke lah, masih lumayan awet menurut aku ya. Kapasitas baterai sendiri di 475 mAh dengan magnetic charge sebagai metode pengisian dayanya. Dia memang nggak support wireless charging ya, tapi dia menggunakan magnetic charge seperti kebanyakan smartwatch. Oke, kita sekarang masuk ke user interface dan cara make si smartwatch ini. Di bagian depan ini kita dihadapkan kepada watch face Amazfit Balance
dan kita bisa memilih ada ratusan watch face yang bisa kita download melalui Zepp app, dan di device-nya ini bisa menyimpan up to 12 watch face jika kalian mau gonta-ganti watch face secara cepat. Kita juga bisa custom watch face kita pakai foto kita misalnya nih. Jadi ini sangat fleksibel sekali, kita bisa custom sesuka kita. Kalau kita swipe down akan muncul control panel, sedangkan kalau kita swipe up maka akan muncul jendela notifikasi dari smartphone kita. Kemudian kalau kita swipe ke kanan akan muncul widget. Di sini kita bisa menaruh banyak widget seperti weather, kemudian alarm, heart rate, dan juga yang lain sebagainya. Kemudian kalau kita swipe ke kiri, kita bisa mengakses shortcut app yang biasa kita pakai. Di sini kita juga bisa atur fitur apa aja yang ingin ditampilkan. Tombol di smartwatch ini juga bisa kita custom juga nih. Misalnya untuk crown-nya ini ketika aku klik ya, aku setting akan menampilkan seluruh aplikasi. Tampilannya ini icon grid ya. Seperti ini tampilannya bisa kita ganti juga dengan icon list. Again, sangat fleksibel. Aku lebih suka yang icon grid aja karena ya lebih enak ya, lebih futuristik kayak gitu. Sementara untuk tombol di bawahnya aku setting, aku gunakan sebagai shortcut untuk memilih workout seperti itu. Jadi ini kedua tombol ini kita bisa custom sesuka kita, sefleksibel itu ya si Amazfit Balance ini. Selanjutnya adalah fitur baru yang ada di Amazfit Balance ini, yaitu Amazfit Balance ini dilengkapi dengan fitur NFC dan bisa melakukan pembayaran menggunakan Zepp Pay. Jadi kita bisa memasukkan kartu ya, kartu membership dari Zepp Pay di sini. Yang penting itu adalah Mastercard ya. Dan kebetulan ya kelemahannya di Indonesia ini belum bisa dipakai, hanya bisa berlaku di negara-negara di Europe atau di Eropa ya. Ya mungkin harapannya ke depannya ketika ada update OTA ya, kita bisa mendapatkan fitur ini dan bisa digunakan di Indonesia. Lanjut, ada fitur unggulan lain yang gak kalah menarik di smartwatch ini adalah adanya fitur readiness. Ini adalah indikator yang bakalan ngasih skor kesiapan tubuh kita setiap paginya sebelum memulai aktivitas. Gimana cara nilainya? Ya berdasarkan data-data yang didapat ketika kita pakai jam tangannya ini. Mulai dari heart rate, daily activities, kualitas tidur kita, temperatur, dan lain-lain. Kunci utama dari fitur ini adalah untuk merecovery kondisi fisik dan juga mental kita ketika kita lagi lelah, serta untuk memonitor secara menyeluruh kesehatan kita. Dan ini keren banget, jarang ada fitur seperti ini di smartwatch ya. Jadi kalau misal kita lihat nih skor aku sekarang ini kisaran di 80-an, artinya aku optimal nih bisa melakukan aktivitas. Kalau misalnya di bawah 60, nah itu pasti kita akan diperintahkan untuk merecovery, seperti istirahat, melakukan workout, dan lain sebagainya. Jadi ini smartwatch-nya bener-bener pinter, dan dia bisa nilai nih kesiapan kita sampai 100% itu kita di angka berapa dalam menjalani hari. Jujur aku juga udah ngetes, aku nyobain nih, aku tidur kurang lebih 8 jam, sama aku bandingin ketika aku lama duduk dan tidurnya cuma 4 jam, nah itu skornya akan menurun guys. Jadi ini keren banget. Aku jujur baru ada smartwatch yang seperti ini. Hasil dari Insight, fitur ini juga bisa kita cek di aplikasi Zepp. Di sini ada semua indikatornya mulai dari physical recovery, mental recovery, dan ini benar-benar lengkap. Ada juga yang namanya Zepp Coach, jadi semacam mentor buat kita scheduling aktivitas exercise kita dan memonitor progresnya seperti apa. Ada juga Zepp Aura, dan lagi-lagi ini benar-benar fitur-fitur yang futuristik ya, nggak ada di smartwatch kompetitor lainnya. Dan upgrade yang signifikan tentunya di sistem dual band GPS yang lebih akurat ya dari segi akurasi. Dia menggunakan dual band positioning dan 6 satelit positioning system. Aku juga udah tes nih untuk aktivitas workout cycling menggunakan Amazfit Balance, serta aku compare juga dengan Cyclocom yang aku punya untuk aku cek nih akurasi data, dan juga Amazfit Balance ini ternyata bener-bener akurat banget. Ini kalau misalnya aku zoom itu sesuai dengan rute jalan yang aku lewati dan nggak melenceng jauh ya. Jadi benar-benar akurasinya ini dapat diacungi jempol. Begitupun dengan heart rate sensor, kemudian blood oxygen, dan sensor-sensor lainnya. Ini lebih bagus hasilnya, lebih akurat dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya. Ada juga one tap measuring, jadi ketika kita klik ini kita langsung bisa ngecek heart rate, kemudian blood oxygen, dan lain sebagainya hanya dengan sekali klik. Ini memudahkan banget sih untuk ngecek kondisi dari kesehatan kita secara keseluruhan hanya dengan sekali klik. Oh ya, tadi di awal aku udah notice bahwa smartwatch ini bisa angkat telepon. Aku juga bakalan uji langsung nih untuk tes speakernya itu seperti ini hasilnya.
Overall, fitur-fitur di smartwatch ini menurut aku udah lengkap banget. Koleksi watch face-nya juga sangat banyak dan bisa dikustomisasi tentunya. Kemudian banyak sekali mode olahraga yang bisa dicoba. Ada sekitar 150 lebih mode olahraga dan ada fitur buat meditasi dan pernapasan juga. Always on display juga ada, tampilan UI yang cakep banget dan data yang disajikan sangat lengkap di smartwatch ini. Mulai dari heart rate, SpO2 monitoring, kemudian stress monitoring ada juga, breathing rate detection ada, PAI assessment ada, sampai sleep monitoring juga ada. Kita juga bisa menginstal aplikasi di smartwatch ini seperti kalkulator, maps, dan kisaran ada 100 lebih aplikasi lain yang bisa kalian install di smartwatch ini dan kalian bisa menginstalnya melalui aplikasi Zepp App ya. Nah, untuk harganya Amazfit Balance ini dibanderol di harga 3,899 juta di Indonesia dan menurutku dengan harga segini kalian mendapatkan sebuah smartwatch yang super lengkap dan menurutku di tahun ini adalah smartwatch yang paling worth it. Kalian juga bisa compare Amazfit Balance dengan smartwatch lain di range harga yang sama dan menurut aku smartwatch ini masih yang terbaik. Buat kalian yang mau beli smartwatch ini, aku juga menyertakan link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah video ini. Mungkin segini dulu untuk review dari smartwatch Amazfit Balance. Semoga video ini membantu kalian semua dalam menentukan sebelum memilih smartwatch. Saya Galang pamit undur diri dan sampai bertemu di video review selanjutnya.